bahwa tujuan hidup manusia bukan cuma yang non-material, tetapi juga yang personal. Kalau cuma non-material, memang penting. Tetapi kita sadar bahwa ada yang lebih berarti daripada yang non-material, yaitu yang sifatnya personal. Misalnya, kita pergi ke satu tempat, melihat tempat yang sama, dengan biaya yang sama, dibandingkan dengan kita pergi ke tempat yang sama pula, dengan biaya 2 kali lipat, tapi bersama dengan orang yang kita kasihi. Maka kita akan menganggap bahwa kebahagiaan kita itu berbeda. Pergi dengan orang yang kita kasihi memberikan nilai yang lebih bagi kita. Saya tahu persis itu, karena saya tidak suka traveling kecuali dengan keluarga saya. Seindah apapun satu tempat di luar negeri, waktu saya khotbah di sana, saya hampir tidak pernah mau untuk diajak pergi ke sana. Karena bagi saya yang tidak suka traveling, tempat-tempat itu meaningless sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Saya nggak perlu punya pengalaman eksplorasi tempat-tempat yang baru. Tapi begitu ada keluarga saya, maka saya mau untuk pergi ke sana. Kenapa? Bukan karena saya mau melihat tempatnya, tapi saya menghargai togetherness, kebersamaan dengan keluarga saya sebagai sesuatu yang lebih bermakna daripada kesenangan secara pribadi. Dan itulah hidup kita. Sekali lagi saya masih bisa menambahkan banyak contoh tentang hal ini, tapi saya yakin kita juga akan setuju. Teman-teman pasti akan setuju bahwa kebahagiaan kita bukan cuma berkaitan dengan hal-hal yang non-material, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal. Dengan orang yang dekat dengan kita. Dengan orang yang mengasihi kita. Dengan orang-orang yang ada di dalam hati kita. Having said that, sekarang kita akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa tujuan hidup manusia? Kalau berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan yang non-material, dan berkaitan dengan yang personal, apa tujuan hidup manusia? Jawabannya yang paling tepat, seperti yang tadi kita sudah lihat di dalam teks kita, dalam kitab Yesaya tadi, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan di dalam memuliakan Allah, kita menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama adalah, what is the chief end of man? Apa itu tujuan ultimat manusia? Tujuan utama manusia itu apa? Jawabannya adalah, that is to glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan tidak anti dengan kebahagiaan, tapi Tuhan sekaligus ingin memberitahu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya Tuhan tadi mengajarkan bahwa kita harus memuliakan Dia supaya kita bisa menikmati Dia selama-lamanya. Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan dan sadar bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan, dan itu tidak salah. Tapi pastikan bahwa kita mencarinya dengan cara yang benar. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Dan katekismus yang tadi kita sudah baca memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mencari Allah, memuliakan Allah, menemukan seseorang, maka hasilnya adalah kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan percaya bahwa kebahagiaan didapat dengan memiliki popularitas, prestasi, kekayaan, dan semuanya itu. Karena pada akhirnya semua itu akan dilupakan oleh orang. Semua yang hanya bersifat sementara, yang bersifat material, akan ditinggalkan oleh orang. Karena deep down in our heart, kita ini sebetulnya sadar bahwa tujuan hidup berkaitan dengan hal-hal yang non-material dan yang personal. Kita ada bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita, yaitu dengan memuliakan Dia. Karena Dia yang menciptakan kita. Sangat wajar kalau Dia yang menentukan tujuan hidup kita. Kalau kita tidak mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh pencipta kita, maka dalam diri kita akan terus ada kekosongan. Sebuah piano bisa dipakai untuk memainkan nada-nada yang indah. Dan memang untuk itu dia diciptakan. Piano juga bisa dipakai untuk membakar jagung. Tapi kita tahu bersama, ketika kita melihat ada piano yang dipakai hanya untuk membakar jagung, dijadikan kayu bakar, maka kita merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang rendah di sana. Ada sesuatu yang tidak tergenapi di sana. Ada sesuatu yang tidak fulfill di situ. Karena memang piano diciptakan untuk melahirkan nada-nada yang indah di tangan pianisnya. Saudara, kita semua harus tahu, selama kita tidak hidup sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing, maka kita akan selalu merasakan kekosongan. Dan kita bersyukur Allah di dalam Kristus Yesus sudah mengarahkan kita
kepada tujuannya, memampukan kita, membuka pikiran kita, supaya kita mengerti untuk apa kita ada, dan sekaligus menolong kita, membebaskan kita dari kungkungan dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, supaya kita benar-benar bisa mencari tujuan hidup kita di dalam Allah. Nah, apa tujuan hidup saudara? Saya sungguh berdoa, semoga setelah mendengarkan khotbah ini, teman-teman benar-benar terusik, benar-benar hatinya terusik dan mulai mencari tahu apa tujuan hidup teman-teman sekalian. Dan kiranya ini menjadi titik balik, atau bagi sebagian orang menjadi titik awal bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh serius memikirkan hidup kita. Ingat, orang yang tidak pernah memikirkan hidupnya dengan serius akan dipaksa untuk terlalu banyak mikir di dalam kehidupannya. Sebaliknya, kalau saudara tahu apa tujuan hidupmu, maka hidup akan menjadi sesuatu yang lebih mudah bagi saudara. Ada banyak hal yang sebetulnya mudah karena kita tahu apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang bermakna, apa yang tidak bermakna. Dan itu dimulai dengan kemampuan kita menjawab satu pertanyaan: apa tujuan hidup kita? Apa sih tujuan hidup kita? Dan kita bersyukur tujuannya kita sudah tahu, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini Roh Kudus terus mengusik kami semua, supaya kami memikirkan, merenungkan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Yang kami percaya hidup kami sudah ditebus oleh Kristus, diarahkan untuk kemuliaan Allah, dan disitulah kami akan mendapatkan kenikmatan, enjoyment, joy yang sejati, happiness yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sungguh menolong kami untuk melihat keutamaan Allah di dalam hidup kami, untuk melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyampaikan segala sesuatu yang selama ini dianggap sebagai tujuan hidup manusia yang bisa membawa kebahagiaan, tapi pada akhirnya semua yang sudah ada di puncak juga tetap merasa kecewa, bahkan putus asa. Hanya di dalam Engkaulah kami menemukan tujuan hidup yang sejati. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.